Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Ishak dengan NIM F105120101 dari kelas 1A1 Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya akan membahas soal UAS Fisika Dasar 1. Langsung saja dimulai. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan E-nya sama dengan 0,3. Ini untuk gambar baloknya. Kemudian di sini saya menggambar 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Dan diketahui di sini ada massa 1 sama dengan 2 kg, massa 2 sama dengan 1 kg. Ketinggian yang pertama itu 1,8 meter dan ketinggian kedua itu 0. Kecepatan yang pertama itu 0 meter per sekon dan μk-nya 0,4. Ditanyakan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. lenting sempurna, B. lenting sebagian. Nah, untuk mencari kecepatan di titik B, kita memakai rumus energi mekanik. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, dengan energi kinetik A sama dengan 0 dan energi potensial B sama dengan 0. Penjawaban rumusnya adalah energi potensial A tambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Dan menyisakan hanya energi potensial A sama dengan energi kinetik B, karena energi kinetik A dan energi potensial B itu 0. Langsung dijabarkan lagi rumusnya. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian A atau ketinggian 1 sama dengan setengah massa dikali V atau kecepatan di titik B kuadrat. Nah, kecepatan di titik B dapat dicari dengan rumus VB sama dengan akar 2G HA. Dan kita masukkan variabelnya, yaitu massa benda 1 adalah 2 kg, gravitasinya 10 dan ketinggiannya 1,8. Menghasilkan akar 36 dan akar dari 36 adalah 6 meter per sekon. Jadi kecepatan di titik B adalah 6 meter per sekon. Sekarang kita mencari tumbukan lenting sempurna menggunakan rumus sigma P sama dengan sigma P aksen. Dan dijabarkan menjadi massa 1 dikali V1 ditambah massa 2 dikali V2 sama dengan massa 1 dikali V1 aksen ditambah massa 2 dikali V2 aksen. Langsung dimasukkan semua variabelnya. Massa 1 itu 2, V1 itu 6, karena V1 itu sama dengan VB. Dan massa 2 dan V2 itu 0 karena V2-nya belum kita V2-nya itu 0. Dan massa 1 dikali V1 aksen, jadi 2 dikali V1 aksen ditambah V2 aksen, karena massa yang kedua itu 1, jadi tidak perlu ditulis. Menghasilkan persamaan 1, yaitu 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Langsung dimasukkan ke rumus mencari tumbukan lenting sempurna. Di sini E-nya sama dengan 1. 1 sama dengan min dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Langsung masukkan yang sudah kita ketahui, yaitu V2 dan V1-nya 0 dikurang 6. Kemudian di bawahnya menjadi min 6. Minnya bisa kita coret menjadi menyisakan 6. 6-nya kita kalikan dengan 1, 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Ini adalah persamaan 2.
kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita akan mencari V1 dengan cara menghilangkan V2. Karena V2-nya sudah sama-sama 1, berarti tinggal kita kurangkan, menghasilkan 2V1 aksen dikurang min V1 aksen sama dengan 3V1 aksen, dan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Dan dengan V1 aksen sama dengan 2. Untuk mencari V2 aksennya langsung masukkan ke salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan 2, yaitu min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 6. Nah, untuk V1 aksennya adalah 2, jadi min 2 ditambah V2 aksen sama dengan 6. V2 aksen sama dengan 8, yaitu 6 ditambah 2. Nah, sekarang langsung mencari jaraknya menggunakan rumus W sama dengan delta energi kinetik. Dengan W koefisien gesek berarti di sini ada min, dan W gesek sama dengan EKC, yaitu energi kinetik di titik C, yaitu 0. Jadi di sini dikurang energi kinetik B. Masukkan gaya gesek dikali S sama dengan min setengah mvb kuadrat. EKC-nya 0, jadi tidak perlu ditulis. Gaya gesek sama dengan min mu k dikali mg dikali S sama dengan min setengah mvb kuadrat. Di sini minnya kita coret. Di sini min-nya kita bisa coret, M-nya kita coret, dan mencari S-nya sama dengan S sama dengan VB kuadrat per 2 mu K G. Masukkan variabel yang sudah diketahui, yaitu VB-nya adalah 8, yaitu V2 aksen, dan 8 kuadrat adalah 64. Ini 2, mu K-nya 0,4 dan gravitasinya 10, menghasilkan 64 dibagi 8, dan 64 dibagi 8 sama dengan 8 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh oleh balok 2 dengan lenting sempurna adalah 8 meter per sekon. Ya, langsung kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu yang bagian B. Untuk bagian B ini adalah lenting sebagian. Nah, lenting sebagian ini mencari persamaan satunya sama dengan yang lenting sempurna. Jadi kita langsung ke mencari persamaan 2. Di persamaan 2 ini berbeda, yaitu E-nya jika di lenting sempurna sama dengan 1. Di sini kita mengikuti E yang sudah diberikan, yaitu 0,3. Dan menghasilkan persamaan 2-nya 0,3 dikali 6, 1,8 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Langsung kita substitusikan kembali. Nah, substitusikannya sama seperti tadi. Di sini menghasilkan 3 V1 aksen, V2-nya habis, dan di sini 12 dikurang 1,8 menghasilkan 0,2. Nah, untuk V1 aksennya sama dengan 3,4. Kemudian untuk mencari V2 aksen, kita masukkan ke persamaan 2, min V1 aksen sama ditambah V2 aksen sama dengan 1,8. Min 3,4 ditambah V2 aksen sama dengan 1,8. V2 aksennya sama dengan 5,2, yaitu 1,8 ditambah 3,4. Nah, untuk mencari jaraknya kita pakai rumus yang sama dengan yang tadi. Langsung saja kita ke S sama dengan VB kuadrat per 2 mu K G. Nah, untuk VB kuadratnya di sini adalah kuadrat dari 5,2, yaitu 27,04. Yang di bawahnya tetap sama, yaitu 2 dikali 0,4 dikali 10. Nah, di sini menghasilkan 27,04 dibagi 8, yaitu 3,38 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh oleh balok yang kedua sampai berhenti itu di lenting sebagian adalah 3,38. Jadi ambil kesimpulan bahwa jarak yang ditempuh di lenting sebagian itu lebih pendek daripada jarak yang ditempuh oleh lenting sempurna.
Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Jika dicelupkan ke dalam air, ada 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus. Jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? Dengan rho airnya sama dengan 1 gram per cm kubik, dan rho minyaknya sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Ini diketahui kita rusuk kubusnya itu 8 cm, kemudian volume kubus yang terselup itu 1,4, karena yang timbul itu ada 3/4. Untuk massa jenis akhirnya itu 1000 kg per meter kubik. Sini kubik saya tidak tulis. Terus rho minyaknya sama dengan 800 kg per meter kubik. Ditanyakan itu bagian kubus yang muncul di permukaan minyak. Nah, untuk mencari massa jenis kubus yang ditanyakan di awal itu, kita mencari dengan rumus massa jenis air dikali volume kubus yang tercelup sama dengan massa jenis kubus dikali volume kubus. Nah, volume kubus yang tercelup itu kan 1/4. Nah, di sini volume kubusnya bisa kita saling coret. Yang bagian tercelupnya itu 1/4 dikali 1000, jadi 250. Jadi massa jenis kubusnya adalah 250 kg per meter kubik. Nah, untuk bagian kubus yang tenggelam di minyak, kita mencarinya adalah rho minyak dikali V yang tercelup sama dengan rho kubus dikali V kubus. Nah, 800 dikali V celup sama dengan 250 dikali V kubus. V celupnya sama dengan 250 per 800 dikali V kubus. Jadi V celupnya atau bagian kubus yang tenggelam itu adalah 5/16 bagian dari V kubus. Terus kubus yang muncul di permukaan itu adalah V kubus dikurang 5/16. V kubusnya kita samakan penyebut dan pembilangnya itu 16/16 sama dengan 16/16 dikurang 5/16. Jadi adalah bagian yang muncul di permukaan minyak itu adalah 11/16 bagian kubus. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah, perhatikan gambar di bawah. Gambarnya saya tampilkan. Itu sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Ini pangkat 5. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H kecil sama dengan 1 meter di atas wadah. Yang kita cari adalah hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Kemudian jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Dan PO-nya adalah 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan tentu kita menentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung. Jika H1 ini sama dengan 0,5 meter, H2 nya sama dengan 1,25 meter, dan H3 nya sama dengan 2 meter. Kita diketahuinya itu adalah delta H kecil itu H dikurang H sama dengan 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5 meter. Dan P1 nya ini 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Ditanyakan V tertutup, V terbuka, dan perbandingan jarak pancar air. Untuk mencari V tertutup, yaitu yang A, kita mencari dengan rumus P ditambah rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah PO. Nah, di sini kita bisa masukkan variabel-variabelnya, ada 1,34 dikali 10 pangkat 5 untuk P. Rho-nya itu rho air sama dengan 10 pangkat 3 dikali gravitasinya 10, dan H yaitu H yang kecil itu 1,5. H-nya kita pakai delta H.
sama dengan setengah 10 pangkat 3 dikali V kuadrat ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5. Nah, untuk mencari V-nya, ini kita sudah mendapatkan 149.000 untuk di ruas kanan, untuk di ruas kiri, dan di ruas kanan kita mendapatkan 500 V kuadrat ditambah 105.000. Nah, untuk mencari V-nya V sama dengan akar 149.000 dikurang 105.000 dibagi 500 menghasilkan akar 440/5 meter per sekon, sama dengan V-nya sama dengan akar dari 88 menghasilkan 9,38 meter per sekon. Jadi untuk V atau kecepatan airnya pada tabung yang tertutup itu 9,38 meter per sekon. Kemudian kita mencari yang terbuka. Ini rumusnya masih sama. Kita tinggal mengganti variabel-variabelnya, tapi untuk yang P di ruas kiri kita ganti dengan PO karena dia terbuka, jadi dia terkena tekanan atmosfer. Nah, PO-nya ini sama 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 3 dikali V kuadrat ditambah 1,05 kali 10 pangkat 5. Untuk di ruas kiri kita mendapatkan 15.000 dan di ruas kanan itu 500 V kuadrat. Nah, untuk mencari V-nya sama dengan akar 15.000/500. Akar dari 3 itu 5,47 meter per sekon. Jadi untuk yang di V terbuka itu kecepatan airnya adalah 5,47 meter per sekon. Nah, sekarang kita mencari perbandingan jarak. Perbandingan jarak itu rumusnya adalah X sama dengan 2 akar H besar dikali H kecil. Nah, untuk H hanya sama dengan 0,5, kita masukkan X sama dengan 2 akar 2,5 kali 0,5. X sama dengan 2 dikali akar 1,25 dan X-nya sama dengan 2,23 meter. Untuk yang H sama dengan 1,25 ini menghasilkan X sama dengan 2 dikali 1,25 kali 0,5. Ini menghasilkan 2 kali akar 3,125 dan X-nya sama dengan 3,53 meter. Dan untuk H sama dengan 2 meter, kita masukkan juga X sama dengan 2 dikali akar 2,5 dikali 2. X sama dengan 2 akar 5. X sama dengan 4,47 meter. Jadi untuk perbandingan tiap-tiap jarak adalah 2,23 berbanding 3,53 berbanding 4,47. Dan satuan semua jaraknya itu adalah meter. Di sini disimpulkan bahwa semakin tinggi hanya, maka akan semakin jauh jarak yang ditempuh oleh air. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola juga. Lihat gambar, ini gambarnya. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung jari-jari rongga dalam bola besi. Massa jenis besi adalah 7.600 kg per meter kubik. Ini diketahuinya kita rusuk yang besar atau jari-jari yang besar itu 80 cm atau 0,8 meter. Kemudian massa jenis besinya 7.600 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah jari-jari rongga dalam. Untuk mencarinya, kita mencari dulu volume besi yang tercelup. Itu volumenya kita memakai rumus V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, untuk
hasilnya adalah 4/3 dikali 3,14 dikali 0,8 pangkat 3. Ini menghasilkan 2,14 meter kubik. Untuk volume besinya saja, kita mencari dengan rumus 4/3 pi R kuadrat R pangkat 3 dikurang 4/3 pi R kecil pangkat 3. Nah, untuk yang ini sudah ada hasilnya, yaitu 2,14 dikurang 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, menghasilkan V sama dengan 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Kemudian kita menghitung massa besinya, yaitu besi saja. Massa besi sama dengan rho besi dikali V. Nah, untuk massa besinya sama dengan 7.600 dikali dalam kurung 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Nah, untuk berat bola besinya kita mencari dengan rumus W besi sama dengan M dikali MB dikali G. MB ini massa besinya kita masukkan 7.600 dikali 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Udah, kita cari 10. Kita kalikan 10 dengan 7.600 menghasilkan 76.000. Jadi untuk berat bola besinya adalah 76.000 dikali 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mencari rongga dalamnya atau jari-jari rongga dalamnya menggunakan rumus WB sama dengan FA. Untuk WB-nya kita langsung masukkan 76.000 dikali dikali dalam kurung 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Sama dengan untuk rumus FA kita menggunakan rumus rho A dikali VG. Nah, rho A-nya di sini adalah rho air, yaitu 1000 dikali V-nya 2,14 dan dikali 10, itu gravitasi. V di sini adalah volume besi yang tercelup. Kita langsung kalikan di ruas kanan, itu mendapatkan nilai 21.400. Dan kita pindahkan 76.000 ke ruas kiri menjadi 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21.400 per 76.000. Ruas kanan menghasilkan 0,28. Kita akan pindahkan 0,28-nya ke ruas kiri dan 4,19 R pangkat 3-nya ke ruas kanan menjadi seperti ini. 2,14 dikurang 0,28 menghasilkan 1,86. Nah, untuk mencari R-nya adalah R pangkat 3 sama dengan 1,86 per 4,19 menghasilkan 0,444. Nah, untuk mencari R kita pangkatkan dengan 1/3 dari pangkat 3-nya R. Jadi R sama dengan 0,44 pangkat 1/3. R sama dengan 0,76 meter. Dan untuk di dalam satuan senti ini adalah 76 cm. Jadi untuk rongga dalam pada bola besi tersebut mempunyai jari-jari 76 cm atau 0,76 meter. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5, yaitu soal terakhir. Soal nomor 5, gambar di bawah merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Nah, di sini kita bisa lihat ada bola yang dilempar searah jarum dan berputar searah jarum jam dengan kecepatan udara di sisi yang sama, yang berlawanan jarum jam itu lebih rendah dan yang searah jarum jam itu lebih tinggi. Nah, untuk lintasannya seperti ini. Jadi untuk lintasan bola seperti ini penjelasannya. Nah, di gambar di samping bola berputar searah jarum jam dengan aliran udara yang searah dengan putaran bola, yaitu udara yang ini. Ini bergerak lebih cepat daripada aliran yang berputar berlawanan arah jarum jam. Ini bisa lihat dia lebih cepat. Akibatnya, tekanan yang dihasilkan oleh yang bergerak lebih cepat ini akan lebih kecil
daripada tekanan yang dihasilkan oleh udara yang bergerak lebih lambat, yaitu yang sebaliknya. Sehingga arah bola akan dibelokkan ke aliran udara yang memiliki tekanan kecil. Dia akan dibelokkan ke sini. Sesuai ini namanya efek Magnus. Jadi bola akan dibelokkan ke udara yang memiliki tekanan kecil, yaitu udara yang searah dengan jarum jam. Nah, demikian untuk soal nomor 5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.